Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pramesti Listiaji dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran daring melalui WhatsApp Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian yang ada di rumah dalam proses pembelajaran? Nah, perkenalkan, nama saya Diana Pramesti Listiaji. Bisa kalian panggil Ibu Diana. Untuk beberapa pertemuan ke depan, Ibu akan menggantikan Ibu Tari untuk sementara. Nah, bila nanti ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, itu kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung, bisa telepon juga. Nah, semoga pertemuan kita untuk beberapa kedepannya itu berjalan dengan lancar ya anak-anak. Dan semoga kalian sehat-sehat terus di rumah saja dalam proses pembelajaran selama COVID ini, dan selalu sehat walafiat. Terima kasih sebelumnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada grup WhatsApp yang telah dibuat, pertama-tama saya akan mengkondisikan kelas terlebih dahulu dengan pembukaan pembelajaran melalui salam dan berdoa. Setelah itu, saya akan membagikan video pembelajaran dan materi melalui slide PPT dan penjelasannya. Berikut ini adalah penjelasan tentang materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Pengertian hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Faktor pendorong yang pertama itu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis. Yang ketiga, perbedaan dan perkembangan teknologi. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya. Yang kedua, faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama, sosial, politik, budaya, dan pendidikan, serta perkembangannya. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran. Yang kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN.
Yang pertama, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Yang kelima, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara. Upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antar negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan 3 masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan. Pilar sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Pada pilar ketiga yaitu ekonomi, pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Sekian materi yang telah Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui grup WhatsApp. Jika tidak ada, kalian bisa kerjakan tugas yang Ibu berikan dan dikumpulkan di minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi pada link yang Ibu bagikan. Baiklah, Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.